Untuk acara berikutnya yaitu acara inti Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus. Dumateng panjenenganipun Al-Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anak silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilma wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala al-mudhallali bil ghamamah al-mushaffa'i fil qiyamah habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Sekolah UPT SDN Bukir Bapak Haji Mastuki beserta segenap jajaran Dewan Guru dan staf. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Bukir, segenap pengurus Komite Sekolah UPT SDN Bukir dan juga pengawas PAI, segenap panitia, wali murid, siswa-siswi, dan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang tidak kita ragukan penuh barokah, dituruni rahmat, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang paling mencintai kita semua, yang jika salah satu kita umatnya tertusuk duri saja, beliau ikut merasakan sakitnya. Junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kita semua ini adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita mendapatkan kenikmatan
dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa dibilang sempurna, dan kenikmatan-kenikmatan itu semua Allah anugerahkan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mendapatkan nikmatul Islam, nikmatul iman, hadirin hadirat. Nikmatul Islam, nikmatul iman ini bukan sembarangan nikmat, tapi itu merupakan nikmat yang sangat agung. Karena enggak semua orang mendapatkan kenikmatan tersebut. Berapa banyak di luar sana yang menjadi orang-orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lain. Kita semua alhamdulillah jadi orang-orang yang muslimin mukminin. Padahal kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Kapan kula jenengan iki ketemu Kanjeng Nabi Muhammad? Bahkan mohon maaf nggih, mimpi Kanjeng Nabi sepisan ae lho mungkin durung tahu ya. Mimpi diuber macan balak-balik bisa. Tapi alhamdulillah kita iman kepada Nabi Muhammad, iman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan hati kita ada cinta kepada Rasulullah SAW. Lu diwacokno maulid mahallul qiyam gak ngerti artinya. Yang penting niat hormat teng Kanjeng Nabi, istighfar, kita merasa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Niku kadang-kadang pun berbesmili pun nangis. Itu kan bukti kalau hati kita ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita mau merenung hadirin hadirat, berapa banyak ya yang hidup di zamannya Rasulullah, kepanggih Kanjeng Nabi, sing ngejak melbet Islam di langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi nggak dikasih hidayah sama Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin di Mekah, di Madinah, urip teng zamane Kanjeng Nabi, kepanggih Kanjeng Nabi, ningali kehebatan mukjizatnya Rasulullah SAW, tapi sampai mati dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itu kita ini mendapat satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan cuma itu hadirin hadirat, sik ditambahi malih kula jenengan yang tidak didapatkan oleh umat-umat zaman dahulu. Napa niku kula jenengan dipilih dadi ummati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lu mimpi apa kula jenengan? Mimpi apa dadi ummati Kanjeng Nabi niki hadirin hadirat? Nabi niku kata, Rasul niku kata. Tapi kula jenengan boten ditakdir dadi ummati nabi-nabi lintune, rasul-rasul lintune. Kula jenengan ditakdir kali Gusti Allah menjadi umatnya makhluk Allah termulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma nabi termulia dan rasul termulia Kanjeng Nabi ini, tapi Kanjeng Nabi Muhammad itu asyrafu khalqillahi ajma'in, paling mulianya seluruh makhluknya Allah. Artinya napa, ndak bakal nemu sing lebih mulia ketimbang Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari seluruh jenis makhluk yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menjadi umat yang termulia, kita menjadi umat yang paling disayangi Allah, dirahmati Allah, diberikan banyak keistimewaan, kemudahan, keringanan, dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu bukan karena diri kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena fisik kita, bukan karena kekuatan kita.
Semuanya itu Allah anugerahkan kepada kita barokai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sangat mulianya dan istimewanya umat Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Nabi Musa niki hadirin hadirat, Nabi Musa niku tasik ndonga, padahal pun dados nabi, dados rasul ulul azmi kalimullah. Nabi Musa pun komplit, Nabi Musa niki pun mulya, tapi ningali keistimewaan kula jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabba satta hadzal khaira li Ahmad wa ummati faj'alni min ummati. Ya Allah, engkau berikan kebaikan-kebaikan ini untuk Muhammad dan umatnya ya Allah. Kalau begitu jadikan saya umatnya Muhammad ya Allah. Nabi Musa sik kepingin diakoni dadi umat Kanjeng Nabi. Bahkan para ulama menjelaskan bukan cuma Nabi Musa, hadirin hadirat, seluruh nabi dan rasul ketika melihat keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka semua berharap diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulan jenengan alhamdulillah tidak tahu daftar kulan jenengan. Kapan daftar tadi umat Kanjeng Nabi? Kapan kita minta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad? Enggak pernah, hadirin hadirat. Allah yang milih kita, Allah yang mentakdir kita, Allah yang menentukan kita dijadikan bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu kenikmatan yang sudah kita dapatkan ini jangan kita sia-siakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kulon jenengan ini bisa dikatakan sudah sangat dekat dengan surganya Allah. Jenengan sedanten iki boten tebi kali swarga. Surga di depan mata kita. Kita semua yang hadir ini cuma tinggal selangkah masuk surganya Allah. Tiket surga sudah di tangan kita masing-masing. Niki sing hadir sedanten ini, insya Allah ini adalah calon-calon penghuni surganya Allah. Kurang apa kita sudah komplit para hadirin? Pun dados tiang Islam, dados tiang iman, dados umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuma tinggal satu aja, kita nurut apa enggak kepada Rasulullah. Tinggal satu ini saja sudah. Kita sering mendengar sabdanya Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga. Kanjeng Nabi niki pun bukakan lawangi surga damel kula jenengan sudah dibukakan lebar-lebar. Tinggal kita mau masuk atau tidak mau masuk. Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau masuk surga. Karena ada umatnya Nabi Muhammad yang nggak mau masuk surga ini, ada para hadirin. Walaupun kalau dengan mulut semuanya pasti ingin masuk surga. Kalau dengan mulut, ya. Siapapun ingin masuk surga, jangankan kita yang tidak beriman kepada Allah itu kalau mati ingin masuk surga. Ya. Bajingan tengik kepingin mlebu surga. Bajingan tengik kepingin mlebu surga. Ndak ono sing ndak kepingin mlebu surga. Tapi kan tidak cukup keinginan, tidak cukup hanya harapan, tidak cukup hanya dengan kata-kata. Ada yang nggak mau masuk surga, itu ada. Dan aneh kalau ada orang nggak mau masuk surga, itu aneh. Karena kenikmatan yang hakiki kan bukan di dunia. Dunia ini kan sementara. Kita semua yakin. Siapa yang nggak yakin dunia sementara? Semuanya serba sementara di dunia. Mudanya sementara, nggak ada yang muda terus. Ini yang sepuh-sepuh ini dulu kan pernah muda, sekarang tua. Hidupnya sementara. Siapa yang hidup terus? Nggak ada yang hidup terus. Sudah banyak contohnya kok yang keluar dari dunia, orang-orang yang kita kenal, yang hidup serumah dengan kita sudah keluar, sudah pindah mereka.
Kita yang hadir kan tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu giliran. Ini yang hadir ini satu persatu mari ngono berindili. Berindili cepat atau lambat akan berakhir kehidupan kita di atas dunia para hadirin. Ini bukan kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang hakiki di dalam surganya Allah. Semuanya serba abadi sudah. Kalau sudah di surga semuanya serba abadi. Hidupnya abadi, sehatnya abadi, mudanya abadi. Tidak tua-tua di surga ini. Nom terus. Bahagianya apa? Bahagianya abadi. Bahagia terus. Kalau di dunia kan enggak. Ya, ono seneng, ono senep lek di dunia niki. Ono enak, ono gak enak. Enggak mungkin mulus terus, lancar terus, itu enggak mungkin kalau di dunia. Tapi kalau di surga ya bahagia terus, enggak ada ceritanya orang di surga. Sumpah kau di surga gak ono. Ngeluh di surga. BBM mundak gak ono di surga. Seneng tok wis. Semua hajat kita kalau di surga dituruti sama Allah. Durung jaluk jenengan sik krentek tok niku pun dituruti kali Gusti Allah. Makanya sahabat niku heran, Kanjeng Nabi niku kok dawuh kecuali yang nggak mau masuk surga. Sahabat radhiyallahu anhum tanya tentang Kanjeng Nabi, qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Kanjeng Nabi sinten umat jenengan sing boten purun mlebet swarga Kanjeng Nabi? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jawaban ini yang kita jadikan oleh-oleh pagi hari ini. Kunci ini dek gini nih, kari situk niki daun. Kula jenengan iki termasuk sing yang mau masuk surga atau yang tidak mau masuk surga, kembalikan kepada diri kita masing-masing. Tanya diri kita masing-masing. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Dijawab kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Umatku yang patuh kepadaku, nurut taat kepadaku, itulah yang masuk surga. Jadi kari siji tok kula jenengan mlebet swarga niki kari situ sing nurut nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilampahi perintahane Kanjeng Nabi, didoi larangane Kanjeng Nabi. Wa man asani faqad aba, yang maksiat kepadaku itulah umatku yang tidak mau surga. Dan yang dikhawatirkan bukan cuma nggak masuk surga kalau tidak taat kepada Nabi Muhammad, hadirin hadirat. Kalau tidak taat kepada Nabi Muhammad, dikhawatirkan hidup dalam keadaan Islam dan iman, matinya nggak bawa Islam dan nggak bawa iman. Hidup sebagai umatnya Nabi Muhammad, matinya nggak diakui lagi oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Itu yang dikhawatirkan. Ketika meninggal orang yang maksiat ini, yang nggak patuh kepada Nabi Muhammad, yang nggak taat kepada Nabi Muhammad, ketika meninggal mungkin jenazahnya ini diperlakukan seperti orang Islam. Kali keluarganya dicelukaken Pak Mudin, didusi, dikafani, dibeto teng langgar teng masjid, disolati kaya wong Islam, dikubur teng kuburane tiang Islam. Tapi hakikatnya indallah, di sisi Allah sudah tidak diakui lagi sebagai orang Islam dan iman, pun dicoret. Kali Kanjeng Nabi pun boten diakoni dadi umate. Lek pun kaya ngoten nggih neraka, kapan medal saking neraka tidak ada harapan keluar. Khalidina fiha, selamanya di dalam nerakanya Allah. Kumpul kali Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, tiang-tiang musyrikin, tiang-tiang munafikin, selamanya di neraka. Masih Kanjeng Nabi pun boten saged nyafaati malih. Kenapa? Meninggalnya sudah enggak bawa iman, enggak bawa
Itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu mohon maaf, saat ini banyak umat Islam yang tidak menyadari kalau dia ini dalam satu kenikmatan yang agung. Tinggal selangkah ke surga, gagal masuk surga. Bahkan bukan cuma gagal masuk surga, selamanya di neraka akhirnya yang menjadi tempatnya. Kita lihat zaman sekarang ini, umat Islam boten didik sing Islam niku KTP ini tok, hadirin hadirat. KTP ini tok sing Islam. Identitas tok sing Islam. Perilakunya tidak Islam, akhlaknya tidak Islam, gaya hidupnya tidak Islam. Lu sampean tingali berapa banyak umat Islam itu yang nggak sholat 5 waktu, nggak sholat 5 waktu. Oleh karena itu monggo anak-anak ini dididik sing sae, sholat 5 waktu ini dididik sing sae. Loh, semuanya itu kan karena dari pendidikan awal itu. Tiang Islam sing boten ngelampahi ajaran Islam ini karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Makanya monggo kula jenengan orang tua, mohon maaf zaman sekarang ini duwe anak niku nggih bunga, tapi yakin ya tidak bisa dibungkiri sik kecampuran kedir-kedir. Bunga tapi masih ada dihantui perasaan takut kita orang tua ini. Kenapa? Melihat keadaan zaman, ya Allah, kebejatan moral ini sudah sangat parah, kerusakan akhlak ini sudah sangat luar biasa. Yakin Kanjeng Nabi niki susah tengah alam barzah niki ningali umat niki susah Kanjeng Nabi, karena Rasulullah ini tahu walaupun di alam barzah hidup Kanjeng Nabi sing dilampahi umat ini ku semerap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan dengan Kanjeng Nabi teng setunggal hadis didhawuhi Kanjeng, uridat alayya ujura ummati hatta al-qadha yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Disodorkan, dilaporkan kepadaku amal perbuatan umatku ini, kebaikan umatku dilaporkan, sampai-sampai ya kotoran sampah yang dibuang oleh salah satu umatku dari masjid, laporannya sampai kepadaku. Jadi sing kula jenengan lampahi niki sampai dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ningali keadaan umat niki susah para hadirin. Luar biasa. Bisa kita bayangkan ya, belum lama ini terjadi, belum lama. Masih duduk di bangku SMP. Oleh karena itu orang tua ini juga harus ekstra hati-hati. Jangan cuma mengandalkan pendidikan di sekolah. Bapak sama ibu ini adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Kalau orang tuanya baik, ngasih contoh yang baik, bapaknya soleh, ibunya solihah, insya Allah anak-anaknya akan soleh solihah. Tapi kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Jadi yang sekolahan pertama itu, mohon maaf ya, bukan di UPT SDN Bukir ini, sekolahan pertama teng rumah nih jenengan masing-masing. Rumah kita masing-masing itu sekolahan pertama bagi anak-anak kita. Niku pondasi nih, pendidikan awal niku pondasi, mulai kecil, mulai bayi, niku pondasi. Kan ndak ono mulai si bayi dilebokno madrasah, lebokno sekolahan, dilebokno pondok pesantren, ndak ono. Ciptakan suasana islami, bapak-bapak, ibu-ibu, rumah kita ciptakan suasana islami. Okay. Jauhkan dari pengaruh-pengaruh negatif, mumpung durung lho. Engko lewes diganyang anak kari ngelus dodok gini, nangis bendino. Mas yo omahe kaya istana, omahe kaya istana. Montori Alphard, bayarane gede, duwike akeh, tapi lek anak niku kelakuane mboten sae, kurang ajar nang wong tuwa, ndak akhlak, ndak aturan, ndak tata krama, kula yakin harta berlimpah ruah rasanya hampa. Kan artinya. Dadi duwe anak zaman sak mangkin iki bunga tapi campur kedir-kedir. Yang dipikiri sama orang tua anaknya masih kecil, masih duduk di SD nih. Sing dipikiri iki lek gedhe iki ya apa kira-kira anakku iki. Soleh apa gak soleh? Bakti apa durhaka?
membahagiakan saya apa menyusahkan saya, hormat kepada saya apa kurang ajar kepada saya, bertakwa atau ahli maksiat. Niku menghantui banyak pikiran orang tua yang hidup di zaman sekarang, karena memang kondisi sudah parah. Belum lama anak masih duduk di bangku SMP nih, si SMP loh nih, sudah membunuh teman sesama SMP-nya. Umur 15 tahun nih SMP, sudah membunuh teman SMP-nya. Hadirin hadirat, sopo sing bunga duwe anak jadi pembunuh. Kelas 6 SD perempuan sudah pergaulan bebas, sudah hamil di luar nikah. Oleh karena itu hati-hati, hati-hati. Niki zaman ini pun tidak karuan, apalagi kalau kita bicara durhaka sama orang tua. Saya dilapori sama ibu-ibu, satu ibu-ibu ke saya ngeluh. Jadi ini bukan katanya ya, bukan katanya. Ada satu ibu ngeluh kepada saya tentang anaknya. Apa keluhan si ibu ini? Ustadz, saya ini sering dipukuli sama anak saya, sering dipukuli. Bahkan anak saya kalau marah itu wajah saya sering diludahi, wajah saya sering diludahi. Siapa yang nggak prihatin punya anak seperti itu? Oleh karena itu monggo nggih, dididik ingkang sae nggih, sholatnya mulai kecil supaya nanti tumbuh menjadi anak yang istiqomah sholat. Dawuhe Kanjeng Nabi napa? Muru auladakum bis sholati lis-sab' wabribu ala tarkiha fil 'ashr. Perintah anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Lek wis 7 tahun umure, bapaknya sama ibunya wajib ada kolaborasi istiqomah tiap waktu merintah sholat. Tiap waktu. Jadi tidak iso borongan. Pokoknya kon tiap waktu kudu sholat, ya tidak iso. Tiap waktu harus diperintah. Kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat, sudah diperintah nggak mau sholat, wajib dipukul. Jadi gepuk niku wajib kadang-kadang. Itu bukan karena benci sama anak, bukan karena kasar sama anak, tapi itu karena cinta sayang sama anak. Jangan sampai anakku nanti jadi bahan bakarnya api nerakanya Allah karena ninggalkan sholat. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu mukulnya itu karena cinta, karena sayang, bukan karena benci. Agar si anak mulai kecil itu perhatian dengan sholat 5 waktu. Cuma memang memukulnya itu ya tidak boleh berlebihan. Kalau dalam kitab fikih itu dorban ghairu mubarrihin. Dorban ghairu mubarrihin itu artinya la yusilu daman wa la yuksiru azman. Pukulan yang tidak sampai mencucurkan darah dan mematahkan tulang. Jadi ojo dijotosi sampai mimisen, ojo di smackdown, ojo lenasat. Gak sholat di smackdown sampai putul tangane, nggih keliru lek kaya ngoten iki. Sekedarnya. Dadi sepuntene sing kata jenengan lek saged siap penjalin. Nggih, lek durung duwe penjalin kok mulih iki ndolek penjalin wis telen di omahe. Sing ndak sholat wis 10 tahun dipukul sekedarnya 3 kali pukulan. Nggih krana mboten di umat Islam KTP ini tok sing mboten sholat kata. Kenapa enggak mendapat pendidikan dari orang tuanya? Jumatan ndak Jumatan akeh. Ramadan ndak poso Ramadan yo akeh. Jadi dibiasakan yang baik-baik itu jangan nunggu besar, mulai kecil. Yang kedua, dijauhkan dari pengaruh yang negatif. Kenapa pengaruh negatif nih? Ini termasuk televisi. Kita akui, kita harus gentleman umat Islam. TV itu lebih banyak merusaknya daripada mendidiknya. Sampean bisa bayangkan ya, anak kita masih kecil-kecil para hadirin. Bendino ini sing didelok di TV niku napa ya film India, sinetron.
Sinetron itu isinya apa? Isinya ngajari pergaulan bebas kan, pacaran, ngajari pacaran. Kedua ngajari kurang ajar nang wong tuh. Jadi kurang ajar nang wong tuwa niku sing ngajari nggih wong tuwane piyambak ndak sadar. Melalui apa? Melalui televisi. Sinetron kan ngajari kurang ajar. Lek teng sinetron niku sing sering lek anak niku hajate mboten dituruti kali wong tuwane dibentak-bentak orang tuane. Nggih. Dijak debat, wong tuane dijak debat. Disentor-sentor. Mari ngono ngancam minggat teko omah, lari dari rumah. Kalau hajatnya anak nggak dituruti. Itu yang dilihat tiap hari sama anak-anak kita. Kapan kita duduk sama anak kita cerita Nabi Muhammad, cerita sahabatnya Nabi Muhammad, cerita sejarah hidupnya Nabi Muhammad? Kapan kita duduk sama anak kita ngaji bareng? Kapan para hadirin hadirat? Maca Quran bareng kapan? Maca hadis Kanjeng Nabi situ ae kapan? Ciptakan suasana Islam ini dalam rumah tangga kita. Ojo disepelin, mumpung durung. Dan yang lebih berbahaya dari televisi, mohon maaf, HP. Mangkane monggo arek-arek adik-adik niki kula elingaken, durung wayahe nyekel HP, ndak usah nyekel HP. Nanti ada waktunya. HP itu untuk keperluan, kepentingan, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Itu cuma alat, wasilah, perantara. Itu lebih berbahaya HP ini. Lek TV delok ini ku saged bareng-bareng kali jenengan saged ngontrol. Tapi lek HP dek jerone kamar ijenan, kamare dikunci, mulai mari isak sampai subuh ndak turu kuat. Dan kita sama-sama tahu apa itu isinya HP, para hadirin hadirat. Sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Iki memang boten gampil nggih zaman sak mangkin iki, gak aruh apa nih HP gak aruh. Lek biyen niku arek cilik nangis, dikei permen meneng. Sakniki ki ana permen 10 ndak meneng. Ki ana HP moro meneng. Subhanallah. Tapi ojo dituruti, ojo. Dan adik-adik ini harus paham, belum waktunya pegang HP. Satu, menghabiskan masa kecil kamu nanti, masa muda kamu. Masa muda ini masa terbaik untuk meraih kemuliaan, belajar, tuntut ilmu setinggi-tingginya. Iya, jangan habis untuk main HP. Engko lewe sepuh nyesel. Lewe sepuh nyesel. Ya, itu menghabiskan waktu pertama. Kedua, merusak akhlak. Kalau anak-anak kecil kan gak perlu nih, ulah nyekel HP, ulah apa? Kerja dah. Sudah bisnis dah. Kan untuk orang kerja, untuk kepentingan agama. Lari cilik-cilik kayak apa dolanan tok. Habis waktunya berjam-jam hanya main HP. Diceluk wong tuane niku, dik ngarepe kuping lek wis kadung khusuk dolanan HP ndak krungu. Lek wis kadung khusuk dolanan HP diceluk ambek ibuke ambek bapake nggih tok gak berangkat-berangkat, nggih tok gak ngadeg-ngadeg. Nomor 3, merusak kesehatannya. Niki hati-hati. Faktanya banyak. Saya punya teman, anaknya laki umur 9 tahun. Sudah beberapa kali kejang. Periksa ke dokter spesialis, pemicunya karena keseringan main HP. Sampai sekarang belum sembuh. Harus sebulan sekali kontrol dan konsumsi obat. Kemungkinan bisa sembuh total di usia 15 tahun. Oleh karena itu hati-hati. Kalau masih kecil-kecil berbahaya. Kenapa? Ada radiasinya itu. Radiasinya akan berpengaruh ke otaknya. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari kita sudah mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Cuma tinggal selangkah, tinggal satu. Kita nurut sama Nabi Muhammad, patuh sama Nabi Muhammad, ngikuti Nabi Muhammad, menjalankan ajarannya Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah surga tempat kita dan kita jauh dari nerakanya Allah. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun kami sampaikan kepada Al-Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idris. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan khairul umat dan akan dijadikan masuk surga bersama baginda kita Nabi besar Muhammad